Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mustahil. Su Yi berkata dengan enteng, sekitar 2 bulan yang lalu, pedang iblis mencoba menembus reruntuhan Kungsian Jianlou, tetapi terluka. Menurut pendapat saya, dalam waktu singkat, pedang ini tidak akan digunakan lagi. Berani datang. Wanita dengan sepasang pupil mata hijau berambut putih itu menyusut tiba-tiba. Dia terdiam sejenak, dan kemudian berkata dengan dingin, dengan kekuatan King Luo, dia adalah seorang kultivator roda roh, bukan lawannya. Bagaimana dia bisa terluka? Meskipun Ning Siji penuh ketakutan di hatinya untuk wanita berambut putih dan berbaju darah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan pada saat ini, apakah kamu percaya atau tidak, pedang itu lolos dengan luka, dan Luo Siji telah terbunuh. King Luo terbunuh. Wanita berambut putih dan rok darah mencibir, apa yang Anda katakan bertentangan, bahkan jika King Luo benar-benar lolos dari cedera seperti yang Anda katakan, bagaimana dia bisa terbunuh lagi? Ning Si terkejut. Su Yi sepertinya bereaksi dan berkata, ternyata roh iblis dari pedang itu bernama King Luo. Tuhan adalah nama pedang. Dan King Luo adalah nama roh pedang. Tidak heran budak pedang yang ingatannya terhapus hanya mengingat namanya sebagai King Luo, jelas dipengaruhi oleh kekuatan iblis itu. Su Yi akhirnya mengerti. Dia melihat lampu tembaga biru yang tergantung di tangan wanita berambut putih dan rok darah, dan berkata, jika tebakan saya benar, ketika Anda dan King Luo bergabung untuk membunuh Bai Changhen, dia juga terluka parah, dan disegel dalam lampu tembaga ini, tidak dapat melarikan diri, kan? Wanita berambut putih dan rok darah itu berkata dengan dingin, aku tidak membunuh Bai Changhen. Su Yi tersenyum dan berkata, Bai Changhen terbunuh, dan kamu terjebak dalam lampu tembaga, ketika roh iblis dari pedang yang menyalahkan dewa, King Luo, melarikan diri, dia pasti telah berjanji, di masa depan, dia akan kembali ke membantumu keluar dari masalah dan membawamu pergi dari tempat sepi ini, kan? Wanita berambut putih dan berpakaian darah itu terdiam. Ning Xiu sangat menyadari bahwa tangan kiri wanita itu sedikit gemetar setelah mendengar kata-kata Su Yi. Gerakan mungil ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa hati seorang wanita tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Rekan Taois, bukankah kamu mengatakan sebelumnya dengan kekuatannya, dia bisa pergi dari sini sejak lama? Ning Si bertanya. Meninggalkan bukan berarti keluar dari masalah. Su Yi berkata dengan santai, pernahkah Anda melihat lampu hijau di tangannya? Jika saya membacanya dengan benar, ini adalah lampu pemurnian jiwa di tingkat kekaisaran. Kekuatan, jika tidak ada yang membantu, itu ditakdirkan untuk tidak mungkin untuk menyingkirkan belenggu lampu ini. Mendengar ini, wanita berambut putih dan rok darah itu akhirnya berubah warna, auranya tiba-tiba menjadi ganas, dan berkata, bahkan jika aku terjebak, itu sudah cukup untuk membunuh kalian berdua. Mata Su Yi menunjukkan ekspresi penghinaan yang samar, dan berkata, jika kamu bisa melakukan ini, mengapa kamu tidak menunggu sampai sekarang? Apakah kamu benar-benar akan pergi ke pengadilan kematian? Tubuh Ning Sijia kaku dan kulitnya kesemutan. Saya melihat Su Yi berjalan ke arah wanita berambut putih dan rok darah, dan berkata, saya mengatakan begitu banyak sebelumnya, saya hanya ingin mencari tahu beberapa kebenaran, itu benar. Saya, Su, tidak bisa mengatasinya. Apakah kamu roh pedang kecil? Sosoknya yang ramping tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang memaksa, dan matanya yang dalam sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. Tapi auranya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Pupil mata wanita dengan rok darah berambut putih itu tiba-tiba menyusut. Dalam penglihatannya, pemuda berjubah muda yang berjalan tidak jauh tiba-tiba menjadi tinggi dan tak terbatas, seperti dewa di langit, dengan matahari dan bulan di mulutnya, mengintimidasi surga. Aura pencegah kendo yang tak terlukiskan juga menekan pikirannya. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat pedang Dao berayun dari kehampaan tanpa batas, merobek Qingming, menembus ruang dan waktu, dan menebas ke arah dirinya sendiri dengan kekuatan yang membuat zaman bergetar. Dihadapkan dengan pedang yang menakutkan ini, dia merasa seperti semut kecil dan rendah hati.
Dia tidak bisa memikirkan perlawanan dan pergumulan di dalam hatinya, dan bahkan mau tidak mau ingin menyerah dan menyembah. Pada saat yang sama, energi pedang seputih salju merah samar yang muncul dari telapak tangan wanita berambut putih dan berok darah itu tiba-tiba menjerit dan pecah. Setelah itu, tubuh halus wanita berambut putih, wanita berbaju darah itu bergetar hebat, wajahnya menjadi semakin pucat, dan matanya menunjukkan kelemahan, kepanikan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan. Berlutut. Suara acuh tak acuh terdengar di benak wanita berambut putih dan rok darah. Mirip dengan Hong Zong Dalu, langit bergemuruh. Wanita berambut putih, berbaju darah tidak bisa lagi menopangnya, berlutut, lumpuh di sana, dan rambutnya yang panjang seputih salju jatuh seperti air terjun. Pada saat ini, Su Yi berdiri 3 kaki di depannya, dengan tangan di punggungnya. Ningsi tercengang, sepasang mata Phoenix-nya melebar, menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya, pikirannya bingung, bagaimana bisa keberadaan yang begitu menakutkan. Hanya berlutut. Berlutut adalah cara yang sangat memalukan untuk kalah. Dan dari awal hingga akhir, Su Yi tidak melakukan apa-apa, hanya mengandalkan kekuatannya. Dia memaksa wanita berambut putih dan bercelana darah itu berlutut di tanah lumpuh, yang tidak diragukan lagi tidak bisa dipercaya. Kamu, siapa kamu? Wanita berambut putih dan berok darah itu mengangkat kepalanya, dengan ketakutan yang mendalam di wajahnya. Su Yi mengabaikannya dan meraihnya. Dengan swoosh, lampu tembaga Qian jatuh ke tangannya. Sumbu berbentuk burung seukuran tamparan ini direndam dalam minyak merah, dan cahaya yang menyala berbintik-bintik dan redup. Bagian bawah lampu diukir dengan 2 karakter kuno, Huntian. Tidak diragukan lagi, cahaya biru ini berasal dari tangan Kaisar Iblis Pemburu, leluhur Kungxian Jianlou. Mata Su Yi dengan cepat tertarik oleh retakan di permukaan lampu. Retakan ini jelas merupakan luka pedang. Tidak heran nafas harta ini sangat lemah, sudah lama rusak, dan telah terkikis selama puluhan ribu tahun. Nei, jangan bicara tentang melakukan sesuatu yang salah, bahkan jika kamu ingin pergi setengah langkah. Su Yi bermain dengan lampu tembaga biru, dan berkata dengan santai, namun, sumber Anda telah disempurnakan menjadi lampu ini, dan sekarang Anda dapat keluar dari masalah, hidup dan mati juga dikendalikan oleh harta ini, cahaya ada untuk orang-orang, dan terang menghancurkan orang-orang. Wanita dengan rok darah berambut putih gemetar, menatap Su Yi dengan ngeri yang tak terlukiskan. Rasanya tak terbayangkan, bagaimana bisa seorang pemuda dengan visi dan wawasan yang begitu menakutkan. Sekarang, aku mungkin sudah mengetahuinya. Pada awalnya, Bai Changhen memegang lampu ini dan berpikir bahwa dengan harta ini, itu akan cukup untuk menghalangi pedang iblis bersalah milik dewa, sehingga pedang ini tidak akan berani main-main. Su Yi tampak berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, tapi dia seharusnya tidak mengira bahwa kamu tiba-tiba menyerangnya, sehingga pada saat terakhir, dia harus menggunakan harta ini untuk menekanmu terlebih dahulu, tetapi justru karena inilah pedang iblis bersalah ilahi diberi kesempatan untuk memanfaatkannya, sehingga kepala sekolah generasi ketiga dari Kungxian Jianlou, bersama dengan 72 kepompong yang sangat indah ini, dan keturunan Kungxian Jianlou yang tinggal di sini saat itu, sayangnya menderita bencana kepunahan. Wanita dengan rok darah berambut putih itu menggigit. Tut berkata, aku berkata, bukan Bai Changhen yang aku bunuh, tetapi dia serakah dan bunuh diri. Su Yi mendengus dan berkata dengan penuh minat, katakan padaku, jika kamu bisa membujukku, aku akan memberimu cara untuk hidup. Wanita berambut putih dan rok darah itu terdiam sesaat, menunjukkan ekspresi yang rumit, dan berkata, pada awalnya, ketika larangan orang-orang kuno yang gelap datang, Lord Huantian Yao Huang membuat keputusan. Dia berbicara dengan suara rendah, menceritakan apa yang terjadi saat itu. Ini tidak rumit. Kaisar Iblis Huntian percaya bahwa hanya ada 2 cara untuk menghindari pemutusan warisan sekte. Pada saat yang sama, sekelompok pria kuat yang dipimpin oleh Bai Changhen tinggal di belakang dan membangun kepompong yang indah bersama di tempat yang sepi ini, berusaha menghindari erosi kekuatan terlarang zaman kuno yang gelap dengan cara ini. Sebelum Kaisar Iblis Huntian pergi, dia meninggalkan 3 hal. Salah satunya adalah warisan dari Wanling Sword Sutra, yang dibuat olehnya.
Salah satunya adalah lampu pemurnian jiwa pemburu. Salah satunya adalah pedang pertama, Tianli, yang ditempa oleh Kaisar Iblis Huntian setelah dia berada di ranah Proving Dao. Wanita berambut putih dalam rok darah adalah roh pedang Tianli. Sebelum pembangunan Linglong Chochon, King Luo, roh pedang dari pedang iblis yang menyalahkan dewa, diam-diam memberitahu Tianli bahwa Bai Changhen telah memutuskan untuk sepenuhnya menyempurnakan pedang Tianli untuk menekan pedang ilahi. Dan pada saat itu, tidak hanya King Luo-nya yang akan sepenuhnya ditekan, sebagai wanita berambut putih dari roh pedang kaca surgawi, dia ditakdirkan untuk mati. King Luo juga mengatakan bahwa dia dapat membantunya menyingkirkan bencana ini, tetapi premisnya adalah dia perlu membantu King Luo untuk menangani Bai Changhen bersama. Usul ini ditolak oleh wanita berambut putih dan berok darah. Karena dia tidak percaya pada awalnya, Bai Changhen berani menyempurnakan pedang Tianli sepenuhnya. Bagaimanapun, pedang ini ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Huntian, dan meskipun dia adalah roh pedang dari pedang ini, hubungan dengan Kaisar Iblis Huntian seperti hubungan guru-murid. Namun, wanita berambut putih dengan rok darah tidak menyangka bahwa, setelah membangun 72 kepompong yang indah, Bai Changhen benar-benar melakukan ini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melawan. Pada akhirnya, meskipun Bai Changhen menekannya dengan lampu pemurnian jiwa pemburu, King Luo mengambil kesempatan itu dan membunuh Bai Changhen dalam satu gerakan. Saya tidak pernah membenci Bai Changhen, dia menggunakan tubuhnya untuk memberi makan pedang dan mengolah King Luo menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi kultivasinya sendiri terjebak dalam kemacetan, tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama, yang juga berarti kemungkinan tentang dia yang dimangsa oleh King Luo semakin besar. Wanita berambut putih dan rok darah itu berkata, itulah sebabnya dia mencoba memperbaiki pedang kaca surgawi untuk menekan King Luo. Tapi saya mengerti, tapi saya tidak bisa mentolerir akhir hidup saya. Itu sebabnya, ada bencana tragis itu. Pada akhirnya, dia diam dan tampak kecewa. Dan setelah mendengarkan semua ini, pikiran Su Yi tidak goyah sama sekali. Dia memandang wanita berambut putih dan rok darah, dan berkata dengan acuh tak acuh, sejak Kaisar Iblis Surgawi meninggalkan pedang Tianli, itu berarti bahwa Anda akan diserahkan kepada Bai Changhen untuk digunakan. Tetapi Anda benar-benar menyebabkan dia mati. Karena itu, dan bahkan membunuh semua keturunan Kungsian Jianlou yang tinggal di masa lalu, apakah kamu pikir kamu tidak bersalah? Wanita berambut putih dengan rok darah itu mengangkat kepalanya dan menatap mata Su Yi, berkata, sebagai roh pedang, kamu tidak bisa menahan diri, dan hidup dan mati ditentukan oleh orang lain. Bahkan roh pedang. Pertanyaan wanita berambut putih dan rok darah itu mengungkapkan jejak kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Karena meskipun dia adalah roh pedang, dia adalah makhluk hidup dengan kebijaksanaan dan perasaan. Sayangnya, objek pertanyaannya adalah Su Yi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat banyak contoh Sword Spirit Devouring the Lord. Bahkan di dalam pedangnya sendiri, ada roh pedang. Tentang pertanyaan ini, Su Yi sangat jelas bahwa jika ada perdebatan, sama sekali tidak ada jawaban tunggal. Karena roh pedang itu seperti manusia, mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa roh pedang rela melewati api dan air untuk tuan mereka, tanpa takut hidup dan mati. Beberapa roh pedang akan mencoba untuk menyingkirkan belenggu tuannya dan mencari kemungkinan untuk mandiri dari dunia. Beberapa roh pedang, seperti King Luo, memiliki kemungkinan melahap tuannya sejak awal. Dalam analisis terakhir, ini bukan pertanyaan apakah kehidupan roh pedang harus tanpa disengaja. Itu adalah pertanyaan apakah wanita berambut putih dan rok darah itu melakukan kesalahan dalam insiden itu. Apakah wanita dengan rok darah berambut putih itu melakukan kesalahan? Tidak. Tapi dia jelas tidak bersalah. Aku hanya bertanya padamu, ketika King Luo memintamu untuk bergabung untuk berurusan dengan Bai Changhen, apakah kamu memberitahu Bai Changhen? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. Menghadapi tatapannya, wajah giok wanita berambut putih dan bercelana darah itu berubah, perlahan-lahan menundukkan kepalanya, dan berkata, pada saat itu, saya tidak percaya bahwa Bai Changhen akan memilih untuk memperbaiki pedang kaca surgawi, oleh karena itu, King kata-kata Luo hanya dianggap sebagai semacam hasutan dan sihir.
Su Yi berkata, jadi, Bai Changhen tidak mengetahuinya pada saat itu, kan? Wanita berambut putih dan rok darah itu mengangguk, dan segera membela, tetapi jika dia tidak memilih untuk memperbaiki pedang kaca surgawi, bagaimana tragedi tahun ini bisa terjadi? Su Yi tersenyum dan berkata, saya di sini bukan untuk memberi tahu Anda apa yang benar dan salah, pada kenyataannya, semua yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya dengan saya, jika bukan karena fakta bahwa saya telah mewarisi salah satu Sword Towers of the Immortals kali ini. Ren Xing, aku bahkan tidak akan bertanya tentang masalah ini. Berbicara tentang ini, dia melihat lampu tembaga biru di tangannya dan berkata, ngomong-ngomong, Bai Changhen dan orang-orang kuat dalam kelompok pedang abadi itu sudah mati, menurutmu. Apakah kamu benar-benar merasa malu? Wanita berambut putih dan berpakaian darah itu terdiam. Kenapa kamu di sini menunggu King Luo kembali? Su Yidao. Dia sudah melihat bahwa retakan pada lampu tembaga biru persis sama dengan bekas pedang yang membunuh pembangkit tenaga dari menara pedang abadi di sini, keduanya dari King Luo. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa setelah membunuh Bai Changhen, King Luo mencoba membantu wanita berambut putih dan rok darah keluar dari masalah, tetapi akhirnya gagal. Wanita berambut putih dan rok darah itu menundukkan kepalanya dan duduk merosot di sana, dengan bodohnya berkata, jika saya mengatakan bahwa alasan saya menunggunya adalah untuk membunuhnya dengan tangan saya sendiri, apakah Anda akan percaya? Mengapa? Su Yidao. Wanita dengan rok darah berambut putih tersenyum sedih dan berkata, saya memiliki hati nurani yang bersalah. Sebelumnya, Su Yi bertanya apakah dia memiliki hati nurani yang bersih, tetapi dia tetap diam. Pada saat ini, dia akhirnya menjawab, tetapi itu seperti membuka bekas luka terdalam di hatinya dengan tangannya sendiri. Sudut alis dan mata penuh rasa sakit. Ini membuat Ning Xi menghela nafas dalam-dalam. Su Yi tidak memiliki banyak emosi, dan bertanya lagi, lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa King Luo pasti akan kembali kepada Anda? Wanita dengan rok darah berambut putih menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia menyukaiku, tetapi karena dia tidak bisa membawaku pergi dari lampu pemurnian jiwa ini, dia seperti orang gila, membunuh semua orang di Kungsian Jianlou di sini untuk melampiaskan amarah mereka. Dia juga mengatakan bahwa selama ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan kembali dan menjemputku. Berbicara tentang ini, wajahnya menunjukkan warna yang kompleks, dengan kebencian dan jijik, tapi dia tidak pernah tahu, yang paling aku benci adalah orang gila seperti dia. Ini adalah kebencian yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tidak dapat disembunyikan sama sekali. Su Yi berkata, aku bisa memberimu kesempatan. Wanita berambut putih dan rok darah itu terkejut, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan curiga, kamu tidak akan membunuhku. Su Yi berkata dengan santai, saya pikir King Luo dibunuh oleh wanita favoritnya, mungkin dia bisa menghibur mayat hidup di sini. Wanita berambut putih dan rok darah itu berkata, apakah kamu tidak takut dengan apa yang saya katakan sebelumnya, apakah kamu berbohong? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, kamu dan King Luo bersama-sama bukan lawanku, mengapa aku harus takut? Segera, dia mengubah kata-katanya dan berkata, tentu saja, untuk mencegah kecelakaan, saya akan memberi Anda beberapa batasan. Ketika Anda membunuh King Luo, kapan saya akan memberi Anda kebebasan sepenuhnya? Perbudakan apa? Wanita dengan rok darah berambut putih itu bertanya tanpa sadar. Su Yi menunjuk ke lampu tembaga biru dan berkata, masukkan hidupmu ke dalam harta ini dan tekan di menara Kungsian Jian. Wajah cantik wanita dengan rok darah berambut putih tiba-tiba berubah, dan dia berkata, tetapi dengan cara ini, dalam hidup ini, tidak bisakah saya lagi menyingkirkan harta ini? Su Yi berkata dengan ringan, pada saat itu, saya dapat mengajari Anda formula ajaib, sehingga Anda dapat sepenuhnya mengintegrasikan harta ini ke dalam Taoisme Anda sendiri. Wanita dengan rok darah berambut putih ingin bertanya, apakah benar-benar ada trik seperti itu di dunia ini? Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Dia ingat kekuatan menakutkan seperti dewa di langit ketika Su Yi berjalan ke arahnya sebelumnya, dan juga mengingat kekuatan pedang tertinggi yang tak terlukiskan. Oke, aku berjanji.
Wanita dengan rok darah berambut putih menggertakkan giginya dan mengangguk. Setengah jam kemudian, ketika Sui berjalan keluar dari aula, dia menyerahkan lampu pemurnian jiwa Huntian yang disegel kepada Ning Sijing. Setelah kamu keluar, letakkan harta ini di formasi surgawi Jiu Juefeng. Sui berkata, jadi, tidak peduli kapan King Luo ditemukan, itu akan ditemukan oleh Tianli sesegera mungkin. Dengan cara ini, itu sudah cukup untuk mengatasi kekhawatiran tersembunyi King Luo. Tianli, tidak hanya nama pedang Tianli, tetapi juga nama wanita berambut putih dan rok darah. Sebelum di aula, Tianli telah sepenuhnya mengintegrasikan rohnya ke dalam lampu pemurnian jiwa pemburu. Setelah itu, harta ini dilarang oleh Sui dengan metode rahasia. Bahkan jika Tianli memiliki niat buruk, tidak mungkin membahayakan orang lain di reruntuhan Kungsian Jianlou. Ning Si berkata, bagaimana jika Tianli bukan lawan King Luo? Dia secara alami tahu bahwa Sui tidak bisa tinggal di reruntuhan Kungsian Jianlou sepanjang waktu. Jangan khawatir, keduanya adalah roh pedang, warisan Tianli tidak kalah dengan King Luo. Ketika saya pergi, saya dapat mengatur beberapa trik kecil, cukup untuk membuat King Luo datang dan pergi. Sui berkata sambil tersenyum. Lalu, kapan kamu berencana untuk pergi? Ning Si bertanya. Setelah membuktikan Tao dan berubah menjadi alam spiritual. Sui Dao dengan santai berkata, saya berjanji kepada Kaisar Daxia bahwa saya akan membantunya memperbaiki arai batas kota Jiuding sebelum kedatangan dunia yang cemerlang. Tentu saja, saya tidak dapat mengingkari janji saya. Begitu cepat. Ning Si tercengang. Sejauh yang dia tahu, kultivasi Sui telah mencapai kesempurnaan alam pengumpul bintang, dan sekarang hanya ada satu kesempatan tersisa untuk mengantarkan bencana roh transformasi dan berdampak pada alam roh transformasi. Cepat, aku tidak tahu kapan aku akan menerobos. Sui tertawa. Dia tidak terlalu peduli tentang kapan dia bisa menerobos. Ketika mereka berbicara, keduanya telah meninggalkan dunia bawah tanah yang disebut tanah keheningan, dan turun ke tanah. Tuan Su, apakah perjalanan ini akan berjalan lancar? Yingke, yang telah berdiri di sana, bergegas maju untuk menyambutnya. Sui mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ketika saya kembali kali ini, saya membawa binatang singa emas cair bernama Jinu, dan itu akan digunakan untuk menjaga kelompok pedang abadi di masa depan. Di luar reruntuhan bangunan, kamu bisa berlatih di reruntuhan di masa depan. Hati Yingke bergetar dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Su, atas kebaikan Anda. Sui melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, jika kamu punya waktu di masa depan, bantu aku untuk memberiku beberapa petunjuk tentang latihan Jinu. Iya. Yingke menerima perintah dengan kagum, tetapi dia menghela nafas dalam hatinya, binatang singa emas cair itu memiliki kehidupan yang baik, dan dapat membantu Tuan Su menjaga gerbang, mengapa dia tidak bisa berkembang di jalan di masa depan? Namun, dia seharusnya benar-benar jatuh ke mata Tuan Su sekarang, dan dia jelas tidak sebanding dengan budak emas itu. Pada periode waktu berikutnya, Sui memiliki kehidupan yang sangat memuaskan. Meskipun kesempatan untuk menerobos situasi tidak pernah datang, dia tidak berpangku tangan. Pertajam ilmu pedang, pahami jalan, sempurnakan jimat rahasia, sempurnakan pedang Xuanwu. Kadang-kadang, ketika saya senggang, saya akan minum teh dan minum bersama Cha Jin dan Wen Lingsui, menonton teratai dan ikan, dan memberikan petunjuk tentang kultivasi semua orang. Penuh dan nyaman, mengabaikan perubahan di dunia luar. Waktu berlalu. Saat itu sudah larut malam. Sui sedang berlatih di kamarnya. Labu bernafas jiwa yang tergantung di dinding tiba-tiba bergetar. Apapun. Sui membuka matanya dan sedikit mengernyit. Ketika dia bermeditasi, hal terakhir yang dia sukai adalah diganggu. Tuhan, Guru, hari ini adalah. Suara manis tergagap King Wan datang dari labu yang membangkitkan jiwa. Keluar dan bicara. Sui menggosok ujung alisnya. Sejak kembali dari Daxia hingga saat ini, dia sesekali mengobrol dengan King Wan tentang kultivasinya di tengah malam ketika tidak ada seorang pun di sana. Minat datang, jadi saya mengobrol sambil minum dengan King Wan.
Sampai sekarang, gadis cantik dengan mata yang indah ini, tetapi sedikit temperamen naif, juga telah mencapai tahap awal mengumpulkan bintang. Entry-nya tidak cepat, dan bahkan tidak sebagus Yuan Heng. Tetapi fondasi King Wan sangat kuat. Seorang pembudidaya hantu jauh melebihi alam yang sama. Di Kyushu yang liar, dengan latar belakang dan Taoismenya, dia bisa menjadi bakat dan kecantikan yang baik di mata para Taois top itu. Wow, gelombang. Kabut muncul dari labu yang membangkitkan jiwa, dan gaun merah bergoyang, memperlihatkan sosok anggun dan ramping. Itu adalah King Wan. Begitu dia muncul, gadis itu menundukkan kepalanya dengan malu, meremas-remas sudut pakaiannya dengan jari-jarinya yang putih kristal, dan berkata, "Tuan, Waner tidak bermaksud mengganggu, tapi ini pagi hari kedua bulan lunar kedua, Tuan, apakah Anda lupa, hari ini adalah hari ulang tahun Anda?" Sebelum dia bisa selesai berbicara, Su Yi tertegun, matanya sedikit linglung. Ternyata hari ini tanggal 2 Februari. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.